Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal Anda Lalin di studi kasus Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin untuk memenuhi syarat UAS. Klik saja yang pertama, objek penelitian. Objek yang ditinjau dalam mengulas Anda Lalin kali ini adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dokumen Anda Lalin ini merupakan bagian dari penyedia jasa CV Adihanman Tata Rancang. Lalu lokasi penelitian berada di Jalan Terantang, Kelurahan Rangdamali, Radamalingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Belakang kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuat keputusan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu perkembangan dari tata guna lahan di perkotaan adalah adanya perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat kegiatan. Di pusat kegiatan yang bersifat jasa komersial maupun pusat kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan suatu pusat kegiatan primer dalam wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan yang dilakukan. Lalu identifikasi masalah berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, lalu lintas yang dibangkitkan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Dan tujuan menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan, mencari solusi terbaik dalam pembangunan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dampak pembangunan yang direncanakan, menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan, dan meningkatkan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal Lalu kondisi fisik saran dan prasarana lalu lintas di sekitar lokasi wilayah studi. Data inventarisasi dan lalu lintas, metode survei inventarisasi jalan, inventarisasi dan kapasitas jalan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan. Data permintaan perjalanan, sistem jalan lalu lintas atau zoning system, model jaringan jalan atau road network model, matrik asal tujuan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan. Perkiraan dampak lalu lintas dilakukan terhadap elemen lalu lintas kendaraan saja, sedangkan untuk lalu lintas perjalanan tidak dilakukan karena relatif sangat kecil frekuensi kejadiannya. Berdasarkan pedoman analisis dampak lalu lintas jalan akibat pengembangan kawasan di perkotaan, evaluasi dampak pada ruas jalan dapat menggunakan indikator derajat kejenuhan atau DS yang terjadi. Implementasi penanganan dan rekomendasi penanganan saat pembangunan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, membangun pos pengamanan dan menyiapkan petugas, memasang penerangan pada akses keluar masuk dan internal kawasan jika diperlukan. Penanganan pasca pembangunan terutama untuk angkutan truk jam 9 sampai jam 10 dan jam 16.30 sampai jam 17.30 dan jam sibuk pagi jam 7 sampai jam 8. Untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan, menyediakan tempat pembersihan roda truk atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material dan pembersihan jalan agar tidak mengotori dan membahayakan bangunan jalan di sekitar lokasi pembangunan. Dan keenam, memasang rambu atau alat pemberi isyarat pada kegiatan proyek sesuai persyaratan keselamatan K3. Implementasi penanganan rekomendasi. Penanganan pasca pembangunan membuat akses keluar masuk yang memadai, di mana akses masuk dan keluar untuk roda 4 dan roda 2 berada pada jalan terantang dengan lebar 8 meter, sedangkan akses keluar masuk roda 4 untuk karyawan, logistik, dan kendaraan darurat berada pada jalan samping RSUD Datu Sanggul yang
yang akan dibangun dengan lebar akses jalan 8 meter, membangun pos pengamanan, menyiapkan petugas, menyiapkan akses keluar masuk dengan radius tikung 10 meter pada akses jalan samping RSUD berdasarkan tata cara perancangan geometrik jalan yang dikeluarkan dari Dirjen Bina Marga untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan, melengkapi marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan, menempatkan petugas untuk membantu kelancaran keluar masuk kendaraan terutama pada saat sibuk. Penyediaan akses pejalan kaki menggunakan marka dengan lebar 1 meter. Menyediakan area parkir minimal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam hasil analisis itu sebanyak 782 SRP roda 2 dan 66 SRP roda 4, diantaranya 6 SRP untuk kendaraan khusus truk fasilitas disabilitas, penyediaan titik kumpul, sistem security, penerangan jalan umum, dan fasilitas hiburan. Berdasarkan hasil analisis dokumentasi antara lain yang berwujud pembangunan rumah sakit umum daerah Datu Sanggul, Jalan Tarantang, Kelurahan Rangan Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya adalah bangkitan dan tarikan yang terjadi yaitu sekitar 269 SMP per jam. Jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan yang ditinjau terjadi pada pukul 9 sampai 10. Manajemen simpang pada simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Terantang memperlihatkan kinerja yang masih baik. Oleh karena itu, peraturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Berdasarkan dampak langsung yang akan terjadi pada ruas jalan Terantang, maka peningkatan DS terbesar yang terjadi akibat bangunan rumah sakit umum daerah Datu Sanggul pada segmen ruas jalan Terantang di semua segmen sebesar 0,13 sampai 0,14 pada proyek 5 tahun mendatang. Rencana ruang parkir rumah sakit umum daerah Datu Sanggul direkomendasikan yaitu sebanyak 6 SRP roda 4 pada 782 SRP roda 2 sudah memenuhi syarat minimal yang diperlukan berdasarkan aturan yang berlaku. Kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu perlu penanganan preventif lalu lintas baik oleh pelaksanaan kegiatan maupun dari pemerintahan, baik pada saat penanganan maupun pada para pasca pembangunan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan.